Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Hamim. Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. Yang membawa berita gembira dan peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya, kami akan melakukan sesuai kehendak kami. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. Dan Dia ciptakan padanya
gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian dia berkahi, dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya. Oh, mure, tega ni rumah tu lapad lang makanja masambus sekolah. Teman ni aku SMP. Teman ya mure, napusi ka seding makada tega ni rumah sambung. Barawat dingi magati runtuk jamaah. Ya kok aku itu ku bawa ni SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru tapat tama. Tega tujuh monor mure. Kula julo sedena kemange Kelurahan Tuung Kecamatan Baru. Wah, pabila tu pale mure. Nah, anu re taro dene sengi motor. Ajak tamasara ku SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru engkana asrama gratisna. Kok dek naulai malali suat dingi monro asrama. Nai napa kesina ko monro asrama buat diruntuk tambah apa di sengeng agama. Wah, makasito ngetu di. Iya migaro kelebihan na mure. Ya tu SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru liwe gana kelebihanna. Agamanan ro. Kok temui anak iwat dingi langsung mak jam aku kapalat niagai pada anak kapalat takbut, kapalat tongkak, kapalat pelni dan nia kapalat kargo, bahkan masuk lagi maperatik naruntuk mimen nagaji. Nomor 2 engkatona ruangan perpustakaan khusus nah jadi aro anak edek na nama bila lau kue loi sapa bobo agurung. Nomor 3 ya nah tambah ya kesingen na SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru nah sebab pakai simulator. Aga siaseng simulator. Ya sengi simulator alat canggih ipaki maperate kumilan ruangan apa ada aku engkatong ki ilalan kapalai. Berarti masulit tulin na yaro simulator dia mure. Nah kode usale paring kalinga miliara gaya lina. Wah, hebat to ngesta dito mure. Ay, kuni romatu upat tama lapad lang. Ku bawa ni ro insyaallah mak baraka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, ingin anak menjadi santri penghafal Al-Quran, cakap berbahasa Arab dan Inggris, berprestasi, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan? Pondok Modern Kuri Langit Baru membuka pendaftaran santri baru program beasiswa santri berprestasi melalui Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah KMI tahun ajaran 2026-2027. Program yang terbuka saat ini, KMI Tahfiz Quran untuk tamatan SD, KMI reguler untuk tamatan SD, dan KMI intensif untuk tamatan SMP. Kabar baiknya, ayah bunda, biaya pendidikan gratis, biaya makan gratis, biaya asrama gratis, SPP, komite, hingga pelayanan kesehatan, semuanya gratis. Semua itu adalah beasiswa Masjid Modern Kuri Langit, dan orang tua cukup menyiapkan infak dan wakaf serta kebutuhan pribadi anak-anak kita. Pendaftaran ini terbuka untuk laki-laki dan perempuan, lulusan SD, MI, dan SMP MTS sederajat dengan syarat utama bisa membaca Al-Quran dengan baik. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Februari sampai 30 April 2026. Pengambilan formulir gratis dan hanya melalui WhatsApp. Informasi dan pendaftaran bisa dihubungi melalui nomor WhatsApp 0812 4336 9865. Pondok Modern Kuri Langit Baru mencetak santri berilmu, berakhlak, dan berprestasi. Marhaban ya Ramadan, saudagar Iga. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Syakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan, bulan suci yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Lau ya'lamin nasu ma fi Ramadan, natamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan." Yang artinya, andai kata manusia mengetahui keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, pasti mereka itu mendambakan jika sekiranya bisa seluruh bulan itu menjadi Ramadan.
kaum muslimin rahimakumullah, bahwasanya bulan ini sangat istimewa. Bulan ini di mana Tuhan menurunkan rahmat yang berlipat ganda, luar biasa. Rahmat yang luar biasa dengan pertama, semua amalan yang kita lakukan adalah digandakan yang tidak sama dengan pada bulan-bulan yang lain, 11 bulan yang lain. Oleh karena itu, maka merugilah orang yang mendapatkan Ramadan lalu tidak memperbanyak amalnya. Kemudian yang kedua, bahwa pada bulan ini Tuhan memberikan ampunan yang tidak diberikan sebanyak pada bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, maka sangat layak sekali pada bulan ini kita memperbanyak istighfar, kita memperbanyak taubat. Kemudian yang ketiga, bahwasanya pada bulan ini adalah bulan sangat di mana Tuhan memberikan kemerdekaan terhadap hambanya dari api neraka. Siapa yang menghargai pada bulan ini? Oleh karena itu, mari kita sama-sama menghormati bulan suci ini dengan memuliakannya berupa nomor 1, puasa, yang kedua, salat tarawih, yang ketiga, memperbanyak baca Al-Quran, yang keempat ialah memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, dan yang kelima adalah i'tikaf pada 10 akhir bulan Ramadan. Inilah amalan-amalan utama yang dapat kita lakukan. Hadanallahu yakum jma'in. Wassalamualaikum. Dan Amil Kabupaten Iyo. Kita semua sudah memahami bahwa zakat adalah salah satu daripada rukun agama kita. Namun di dalam pelaksanaan rukun agama ada diskriminasi pandangan banyak dari kita terhadap rukun-rukun Islam ini. Ada di antaranya yang sangat digemari, ada juga yang sepertinya diupayakan untuk menghindar. Seperti umpamanya, taruhlah semangat mereka berhaji dibanding dengan semangat berzakat. Padahal ini sama-sama rukun. Mengapa? Karena kesalahan dalam persepsi terhadap ajaran agama secara keseluruhan, khususnya berkaitan dengan zakat. Karena menurut kenyataan yang dia lihat, bahwasanya zakat ini mengurangi hartanya. Sementara manusia dilahirkan, salah satu sifat dasarnya ialah sangat mencintai namanya harta atau materi. Oleh karena itu, mereka kurang bersemangat untuk berzakat, karena pada dasarnya keinginan mereka itu mau menambah-nambah terus hartanya, sementara zakat dikiranya mengurangi daripada harta itu. Semuanya adalah bernuansa rahmat, dan rahmat secara merata, rahmatan lil alamin, buat seluruh alam, rahmat buat manusia, rahmat buat hewan, makhluk bernyawa, dan rahmat buat makhluk yang tidak bernyawa. Itu rahmat sepanjang masa. Kalau kita berbicara tentang rahmat, maka itu juga berarti zakat ini adalah rahmat. Nah, sementara dipahami masyarakat bahwa zakat ini mengurangi harta sehingga tidak bersemangat untuk melakukan ini. Oleh karena itu, maka hal yang pertama yang perlu diyakini bahwasanya seluruh ajaran agama itu adalah rahmat. Kemudian bagaimana dengan zakat? Dengan zakat, saya katakan bahwa kata zakat saja mempunyai 4 makna, yang mana itu semuanya bernuansa rahmat. Makna pertama daripada zakat ialah kebersihan dan kesucian. Artinya apa? Kalau kita memang ingin makan harta yang bersih, yang menyehatkan kita, maka tolong jangan makan sendiri. Ingat zakatnya, infaknya, sedekahnya. Kenapa? Karena manakala harta kita sudah sampai pada saat di mana wajib keluar zakat, lalu kita tidak keluarkan, maka itu logikanya ada harta di situ sudah bukan lagi hak kita, bukan lagi milik kita. Tapi karena tidak dikeluarkan, maka kita makan bersama-sama dengan harta
harta yang memang milik kita. Akibat daripada itu, maka itu berarti bahwa kita makan harta yang tidak bersih. Ini punya dampak yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Bisa kita tidak sehat, bisa anak-anak kita berantakan, bisa keluarga yang tidak baik hubungannya dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena memang yang kita makan pada hakikatnya bukan harta yang bersih. Makna yang kedua daripada zakat ialah pertumbuhan pengembangan. Di dalam bahasa kita asawengen, artinya kita ini semua ingin bertambah, kita punya harta. Maka ketika keluar zakat, maka ketika itu memang kurang. Tetapi ingat, besok atau lusa Tuhan pasti akan gantikan dan akan lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Yakinlah ya, karena itu saya sudah praktekkan demikian yang diperlihatkan Tuhan. Sehingga saya melihat juga, mengamati masyarakat kita, bahwasanya ternyata mereka yang rajin berzakat, berinfak, bersedekah, saya tidak ketemukan di antara mereka itu dikasih miskin oleh Tuhan, malah dikasih berkah daripada hartanya, sementara bertambah hartanya. Dan memang Rasulullah mengatakan, Allah sendiri berkata dalam Al-Quran, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apa-apa yang kalian infakkan ada Tuhan menggantikan. Sementara Rasulullah mengatakan, "Isanzilu rizqa bis sadaqah." Turunkan rezeki itu dengan sedekah, dengan zakat, infak, sedekah, turun rezeki itu. Memang waktu keluar itu ibarat promosi kepada Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan gantikan jauh lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Jangan ragu selama Anda mengaku sebagai orang beriman. Kan kalau begitu berarti zakat ini rahmat. Dia membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat bakhil dan sebagainya, menambah lagi harta kita. Kemudian ketika membawa kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan hidup kita, sehat-sehat kita dan sebagainya, kebaikan dalam hubungan kita dengan tetangga kita, dengan sesama manusia, itu akan baik semua. Dengan baik semua. Kita enak tidurnya, tidak banyak gangguan dan sebagainya, tenang, kita punya pikiran, itu karena kebaikan yang dibawa oleh zakat ini. Di samping itu juga zakat itu menjadi tolak bala. Sudah banyak kejadian, ya, sudah banyak kejadian ada bahaya menimpa, tetapi orang yang rajin berzakat itu diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian makna yang keempat daripada zakat itu ialah berkah. Perlu kita ketahui bahwasanya yang membawa kebaikan dalam hidup kita bukan banyaknya harta itu, tetapi berkahnya. Walau sedikit tetapi berkah. Itu lebih baik daripada banyak tetapi tidak berkah. Nah, kalau kita berzakat akan ditambah harta kita, di samping berkah jadi banyak dan berkah. Sedikit tetapi berkah lebih baik daripada banyak tetapi berkah. Tetapi kalau kita berzakat, kita akan mendapatkan banyak lagi berkah. Oleh karena itu kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup dunia akhirat. Belum lagi bagaimana nanti di akhirat ancaman bagi orang yang tidak berzakat. Azab yang disiapkan Tuhan sangat pedih. Kalau ada orang yang berani tidur bersama-sama ular, janganlah mengeluarkan zakat. Maka harta yang wajib dikeluarkan itu akan dijelmakan oleh Allah menjadi ular yang membelinya nanti dalam kubur. Waliyazubillah. Di samping itu, kalau seperti emas dan perak yang sudah wajib zakatnya tidak dikeluarkan zakatnya, itu akan dijadikan setrika oleh Allah. Ini dalam Al-Quran yang disebutkan seperti itu. Dijadikan setrika lalu dipanaskan di api jahanam, kemudian disetrikakan baik di depan, mukanya, sampingnya dan belakangnya. Itu kata Al-Quran. Kemudian kalau sekiranya kita punya binatang ternak yang tidak dikeluarkan zakatnya, itu nanti menurut Rasulullah SAW akan mengejar kita dan menanduk serta menginjak-injak kita, ya, dalam waktu sekitar 50 tahun dikasih begitu. Dan tahu bahwa nanti di akhirat apabila kita sudah dibangkitkan oleh Allah dari kuburan, tidak akan mati lagi sepanjang masa. Saya ulangi, tidak akan mati lagi sepanjang masa. Kalau orang masuk surga, dia akan merasakan nikmat sepanjang masa. Tapi sebaliknya, bagaimana kalau masuk neraka, akan merasakan azab sepanjang masa. Ini bagi orang yang tidak melakukan zakat. Tentu kita sebagai manusia, sebagai orang beriman, dia berpikir yang sehat. Tentu kita kejar kebaikan dan berusaha menghindari apa yang dinamakan keburukan. Sementara dengan zakat, infak, sedekah, di sana banyak sekali kebaikan yang menunggu kita. Oleh karena itu, mari kita berzakat, mari kita berinfak, mari kita bersedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga, terima kasih Anda telah mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Syakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menanti saat berbuka puasa. Saya Samsudin SCP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang berkah ini, mari kita perbanyak ibadah, tingkatkan kepedulian sosial, dan mempererat tali silaturahmi. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Saya Abdul Jalil Samsudin Parewe, Ketua DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS Kabupaten Baru beserta seluruh pengurus mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Ahmad HTMM, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Baru bersama seluruh jajaran ASN, P3K, dan penyuluh kelompok tani mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Semoga bulan suci ini menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan mempererat silaturahim serta menghadirkan kedamaian dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita untuk mewujudkan baru berkeadilan, maju berkelanjutan, sejahtera lebih cepat. Marhaban ya Ramadan. Sehat ki, bahagia ki, selamat topada selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Bakar, Sarjana Sosial, Magister Sains, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Baru. Selamat menanti berbuka puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya Kamarudin Hasan, Rektor Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al-Ghazali Baru, beserta segenap sivitas akademika, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa. Semoga detik-detik menjelang maghrib ini menjadi waktu terbaik untuk berdoa, memperkuat kesabaran, dan meneguhkan rasa syukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat dan ampunan. Saya Nyonya Andi Milawati Abustan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi keluarga serta masyarakat. Mari kita hidupkan Ramadan ini dengan memperbanyak zikir dan doa, membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya, serta juga memperbanyak sedekah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Semoga Ramadan ini membawa kedamaian dan keberkahan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda. Ingin anak menjadi santri penghafal Al-Quran, cakap berbahasa Arab dan Inggris, berprestasi, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan? Pondok Modern Kuri Langit Baru membuka pendaftaran santri baru program beasiswa santri berprestasi melalui Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah KMI tahun ajaran 2026-2027. Program yang terbuka saat ini, KMI Tahfiz Quran untuk tamatan SD, KMI reguler untuk tamatan SD, dan KMI intensif untuk tamatan SMP. Kabar baiknya, Ayah Bunda, biaya pendidikan gratis, biaya makan gratis, biaya asrama gratis, SPP, komite, hingga pelayanan kesehatan, semuanya gratis. Semua itu adalah beasiswa Masjid Modern Kuri Langit, dan orang tua cukup menyiapkan infak dan wakaf serta kebutuhan pribadi anak-anak kita. Pendaftaran ini terbuka untuk laki-laki dan perempuan, lulusan SD, MI, dan SMP MTS sederajat dengan syarat utama bisa membaca Al-Quran dengan baik. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Februari sampai 30 April 2026. Pengambilan formulir gratis dan hanya melalui WhatsApp. Informasi dan pendaftaran bisa dihubungi melalui nomor WhatsApp 0812 4336 9865. Pondok Modern Kuri Langit Baru mencetak santri berilmu, berakhlak, dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mino Kalibu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, bersama seluruh keluarga besar Basnas Kabupaten Baru mengucapkan selamat menanti saat berbuka puasa. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan penuh berkah, bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima dan membawa keberkahan bagi kita semua. Di momen yang penuh rahmat ini, mari kita tingkatkan keimanan, berbanyak ibadah, serta saling berbagi dengan sesama. Semoga setiap doa dan usaha kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abustan Andi Bintang, Wakil Bupati Baru, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Oh, murete gani romatu lapadlang makanja masambus si romas sambung bara wedingi magati runtuk jamaah. Ya kok maku itu ku bawa nih SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru tapat tama. 37 monro muret. Kula julo sedena kemange Kelurahan Tuung Kecamatan Baru. Wah, pabila tu pale muret. Nah, anu retaro dene sengi mamotoro. Ajak tamasara ku SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru engkana asrama gratisna. Kok dek na ulai malali suat dingi monro asrama. Nai napa kesina ko monro asrama i wedi runtuk tambah apa di sengeng agama. Wah, makasito ngetu di. Iya migaro kelebihan na muret. Ya tu SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru liwe gana kelebihanna. Agamanan ro. Kok temui anak iwat dingi langsung majama ku kapala niagai pada-padana kapala takbut, kapala tongkak, kapala pelni dan nia kapala kargo. Bahkan masuk lagi maperate naruntuk memna gaji. Nomor 2 engkatona ruangan perpustakaan khusus nah. Jadi aro anak edek nama bela lau kue lo sapa bobo agurung. Nomor 3 ya nah tambah ya kesingan na SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru. Nah sebab pakai ni simulator. Agak sia simulator. Ya senge simulator alat canggih ipaki maperate kumi ilalan ruangan na pada aku engkatonga ki ilalan na kapalai. Berarti masuli tulin na yaro simulator dia muret. Nah kok dia usale paring kalinga miliara gaya lina. Wah, hebat to ngesta dito muret. Ay kuniro matu upat tama lapad lang. Ubawa
insyaallah mak barakah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Saya Abdul Munir, Ketua Yayasan SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita dan amal ibadah-ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan waktu menanti berbuka puasa sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban, dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Ina Kartikasari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna zahaba dhama wa batallatil uruq wa sabata al-ajru insya Allah ta'ala. Allahu akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا وأجره إنك لا تخلف الميعاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala zakata min arkan Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil kiram. Kita manusia nanti dapat melaksanakan ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya apabila kita juga memahami dengan sebaik-baiknya. Dengan pemahaman yang keliru atau memang tidak paham, maka itu jelas kita tidak dapat melaksanakan ajaran dengan sebaik-baiknya. Satu contoh, rukun zakat. Bahwasanya zakat ini tidak terlepas daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, malah merupakan salah satu rukun yang ketiga malah dari rukun agama kita. Tetapi kenyataannya di dalam pelaksanaan masih banyak di antara kita yang tidak melaksanakan zakat ini sebagaimana mestinya. Mengapa? Tentunya ini karena belum memahami dan belum meyakini bahwa zakat itu adalah rahmat. Ketika Allah di dalam Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat buat alam semesta. Dari ayat ini kalau kita betul-betul sebagai orang beriman, makanya kita harus memahami dan meyakini bahwa apa saja ajaran yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad SAW itu pasti rahmat. Apa saja, ajaran apa saja. Kalau memang seperti itu, maka tentunya berarti bahwa zakat ini adalah rahmat. Tapi kita masih banyak salah duga. Mengapa salah duga? Karena kenyataannya yang kita lihat, kalau kita mengeluarkan zakat, kita mengurangi sebagian daripada harta kita. Sementara manusia ini mempunyai sifat tidak mau mengurangi, mau menambah terus. Padahal seorang siswa, dia belum bisa lulus dalam ilmu matematika kalau hanya dia pandai menambah, belum tahu mengurang. Begitu juga belum bisa lulus dalam ilmu matematika kalau hanya pandai mengali, belum tahu membagi. Maka di dalam ajaran agama begitu juga, kita harus tahu menambah, tahu mengali, tahu juga harus mengurang, dan tahu juga harus membagi. Ya. Lalu bagaimana zakat ini sebagai rahmat? Pertama-tama, dari kata zakat mempunyai 4 makna yang semuanya itu bernuansa rahmat. Semuanya itu bernuansa rahmat, dan bukan hanya saja rahmat bagi si penerima. Kita ini yang tahu, ya,
si penerima itu dapat rahmat. Nyaman itu nyawana. Dari mana iya itu pikiran kita. Sampai kenyataan dalam masyarakat kita. Ya, ini kenyataan dalam masyarakat kita. Dibanding rukun haji dengan zakat, sangat terbalik. Sangat terbalik. Terbalik bagaimana? Coba tanyalah di kantor Kementerian Agama, di kabupaten masing-masing kabupaten kota, pasti di sini diketemukan ribuan calon jemaah haji yang sudah mendaftar. Tetapi pernahkah kita menemukan rombongan calon membayar zakat? Beda waktu kami melakukan studi banding beberapa tahun yang lalu di Malaysia, kami ada menemukan kantor zakat di sana yang berada di dalam lingkup masjid agungnya di sana, itu masjid besarnya di Kuala Lumpur. Di situ ada kantor khusus untuk zakat. Kita ketemukan itu penataan ruangannya di dalam persis bank. Artinya kita masuk langsung, kursi-kursi diatur. Langsung kursi-kursi diatur. Kemudian di ujung di sana ada meja konter. Persis bank, bagaimana di bank. Ya ketika itu kita tanyakan, mengapa penataan kantornya seperti ini? Apa jawaban mereka? Sering orang datang untuk membayar zakat harus antri, makanya kita siapkan kursi seperti itu. Lalu ketika itu saya guyon, artinya bercanda, mengatakan ini persis di Indonesia. Di Indonesia sering sekali orang itu antri untuk menerima zakat. Nah itu kita lihat kenyataan seperti itu di Indonesia. Karena tadi ini belum memahami sekaligus meyakini. Jadi tidak cukup hanya paham tanpa yakin. Itulah rahasianya ketika Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj, terlebih dahulu dibekali dengan perbekalan yang lengkap, yang sempurna. Kita tahu dari kisahnya, dibedah dadanya, diambil hatinya, dicuci, diisi dengan 6 komponen. Diisi dengan Islam, diisi dengan iman, diisi dengan yakin, diisi dengan ilmu, diisi dengan hilman, ini simbol daripada akhlak, budi pekerti, dan diisi dengan hikmah. 6. Di sini ada pertanyaan. Pertama, apakah Nabi Muhammad tidak memiliki itu? Padahal sudah 10 tahun berdakwah. Tidak. Tetapi buat Muhammad adalah untuk full charge sebelum berangkat. Karena perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat-sangat luar biasa. Tidak bisa kalau hanya dengan setengah-setengah. Harus full charge. Tapi di situ ada yakin sesudah iman dan Islam. Apakah tidak cukup iman, Islam? Mengapa ada yakin? Di sinilah biasa timbul pertanyaan. Mengapa si Anu melakukan sesuatu perbuatan hati padahal dia tahu? Itu dia tahu, tapi belum yakin, sampai yakin. Makanya perlu sampai yakin. Demikianlah mengenai masalah zakat. Seseorang mungkin dia tahu, tapi kalau dia tidak yakin, dia hanya pandai cerita, tapi dia tidak bisa mengeluarkan sendiri. Karena belum yakin. Bahwasanya kembali
Zakat ini dari segi harfiah, dari segi mempunyai 4 makna. 4 makna yang semuanya itu berarti rahmat, bernuansa rahmat. Pertama adalah at-taharah, kebersihan. Artinya zakat ini berfungsi untuk membersihkan harta, berfungsi untuk membersihkan hati, berfungsi untuk membersihkan dosa. Di dalam surat At-Taubah 103, Tuhan mengatakan, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholata sakanul lahum wallahu sami'un alim." Khudz min amwalihim, wahai Muhammad, ini perintah kepada Nabi, berarti perintah kepada pemerintah, penguasa. Khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka, orang-orang yang memiliki harta itu, sadaqatan, sedekahnya. Dalam hal ini zakat, infak, sedekah. Buat apa? Tutahhirum wa tuzakkihim biha, supaya engkau mensucikan harta mereka itu dengan yang kamu ambil itu. Wa tuzakkihim biha, dan kamu mensucikan hatinya. Di samping mensucikan hartanya juga mensucikan hati.